Gara-gara mereka menganggap Al-Quran ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad. Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita, dengan konteks yang cocok dengan zaman kita, dengan tafsir namanya tafsir kontekstual, dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika. Dan antum harus tahu, tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal tuh sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama, dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah. Karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal itu harus tanpa kaedah. Liberal itu harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan. Nah, berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal, ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nurcholish Madjid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijelek-jelekin sama Nurcholish Madjid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini hanya bikin repot, bikin kaedah macam-macam, dijelek-jelekan. Ente bikin kaedah, jangan jelek-jelekan Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dia buat kaedah supaya kita bisa paham. Ente malah jelek-jelekan. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal. Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan. Orang liberal. Baik. Di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh perkataan ulil absar, bahwasanya kita tidak perlu ikuti lagi hukum hudud, potong tangan, rajim, itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk berjihad, buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired, dengan penafsiran Muhammad sudah expired. Jadi mereka mengatakan Muhammad salah dalam dua hal. Bukan salah, tapi kurang dalam dua hal. Ini perkataan Komarudin Hidayat, bekas rektor UIN Syarif Hidayatullah. Masih jadi rektor atau tidak? Atau sudah enggak? Sudah enggak mungkin. Kalau enggak salah dia bekas rektor. Dia mengatakan Muhammad kurang dalam pertama menterjemahkan ilmu Allah ke dalam bahasa Al-Qur'an. Yang kedua, campur tangan Muhammad juga dalam masalah penafsiran. Jadi dalam penerjemahan tercampur sifat manusiawinya, dalam menafsirkan Al-Qur'an juga tercampur sifat apa? Manusiawinya. Ini semua untuk menghilangkan kesucian apa? Al-Qur'an. Bagaimana perkataan Al-Absar? Kata Al-Absar, tidak perlu. Kita tidak perlu menerapkan lagi hukum had karena itu diterapkan oleh Nabi Muhammad, ya, hanya cocok untuk zaman dulu. Kata dia tidak ada syariat Allah secara terperinci. Yang ada syariat Allah secara global. Allah ingin keadilan, Allah ingin kebersamaan, Allah ingin kesamaan, Allah ingin kemanusiaan. Nah, itu diterjemahkan oleh Muhammad sesuai dengan zaman dia. Sekarang kita menerjemahkan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan macam-macamnya dengan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan zaman kita. Ini melazimkan Muhammad sudah expire pertama. Yang kedua, ya sudah, enggak usah pakai Al-Quran kalau begitu. Al-Quran buang saja, hadis-hadis buat saja. Kan kata Anda, yang penting Allah itu ingin ide-ide pokok Al-Quran itu apa? Kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesamaan, kemanusiaan, ini ide-ide pokok. Nah, kalau diterjemahkan dengan hadis-hadis Nabi, itu terjemahan yang benar di zaman Muhammad. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok. Ya sudah, kalau gitu ngapain pakai Al-Quran? Al-Quran buang, hadis buang, Al-Quran buang, sudah ente terjemahan sendiri aja, bikin hukum baru. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Karena ini artinya menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bilang sama Ulil, saya setuju sama Anda kalau Anda merasa Muhammad sudah expire, sekarang Allah suruh kita untuk berisyad membuat hukum yang baru. Sekarang siapa yang mau bikin hukum, saya atau ente? Siapa yang disuruh berisyad oleh Allah? Siapa yang mau jadi nabi baru dalam hal ini? Mengganti kedudukan Muhammad. Benar atau tidak? Dia bilang Muhammad sudah expire, berarti kan harus ada yang mengganti kedudukan siapa? Muhammad. Nah, sekarang siapa yang beristihad untuk bikin hukum baru? Saya atau ente? Atau dia atau mereka? Atau kita bersama? Nanti ulil absar bikin hukum, nggak beres, itu nggak benar, yang lebih saya lebih. Coba kita adu-aduan IQ, mana lebih tinggi IQ-nya. Ya repot gitu. Habis-habisan nanti begini terus. Akhirnya tidak ada rahmat. Setiap orang boleh berpendapat. Kalau gitu percuma Islam. Percuma Islam.
Ini perkataan sangat berbahaya diungkapkan oleh ulil absar dalam buku-bukunya. Tapi di antara turunan juga kesalahan akibat tafsir hermeneutika ini. Jadi sebenarnya hermeneutika ini asal muasalnya dari Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendapati Injil mereka itu banyak kontradiktif, tidak sejalan dengan zaman mereka, sehingga mereka perlu tafsiran yang kontekstual, paham? Karena bertentangan dan macam-macamnya, sehingga perlu kontekstual. Kita nggak perlu kontekstual. Ya, Al-Quran dan hadis alhamdulillah bisa berjalan di setiap zaman. Ada bukti, lihat kerajaan Arab Saudi sampai sekarang menegakkan syariat Islam dan alhamdulillah makmur, alhamdulillah baik-baik saja, kriminal sangat kurang, alhamdulillah. Kenapa ente mau bikin ciptakan lagi yang baru sementara yang sudah ada buktinya, sudah jalan, sudah bagus, ngapain ciptakan lagi hukum-hukum baru? Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam praktek kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, coba kita praktekkan kisos. Ada orang bunuh orang, kita bunuh orang tersebut karena dia bunuh orang lain. Memang kelihatannya kejam kita bunuh orang ini. Tapi setelah kita bunuh orang ini, enggak ada orang lagi ingin bunuh orang. Akan tersebar kehidupan. Orang tidak berani bunuh orang lain karena dia tahu kalau dia bunuh orang lain dia bakalan dibunuh. Makanya kata Allah dalam praktek kisos itu justru ada kehidupan, bukan kematian. Orang ini memang mati, tapi gara-gara dia mati, kehidupan tersebar. Darah itu mahal dalam Islam. Coba tatkala kisos tidak dipraktekkan, lihat. Orang bunuh orang gampangnya, bunuh tidak apa-apa, di penjara nanti keluar lagi. Tinggal bayar selesai. Islam tidak bisa begitu. Tatkala hukum Islam ditinggalkan, ya akhirnya seperti itu. Ente mau bikin hukum baru, beristihad, mau jadi menduduki kedudukan Nabi SAW, ngawur wahai ulil. Ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara turunan tafsir hermeneutika seperti ulil berkata dalam tulisannya Al-Quran dan Spiderman. Dia berpendapat bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran seperti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi yang lainnya itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya. Tetapi Allah membuat cerita-cerita tersebut dalam rangka agar orang takut agar orang berakhlak mulia. Jadi ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdasan kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kejadian antara kancil dan buaya tidak pernah ada, faham? Tapi hanya sekedar cerita supaya anaknya ngerti. Kira-kira demikian maksud ulil. Bahwasanya Al-Quran itu bikin cerita tentang Nabi Nuh, tahu-tahu banjir. Ini semua belum tentu benar kata dia. Dan ini kekufuran. Ini sama seperti perkataan orang kafir dahulu waktu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, kata mereka asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Apa bedanya perkataan ulil sama mereka? Ternyata Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Kisah Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Sama seperti perkataan orang kafir. Dan pernyataan ini mengakibatkan berarti Allah itu bohong. Kata mereka tidak apa-apa, bohong demi kebaikan. Dan ini diungkapkan oleh Nur Khalis Majid. Dia menukil pendapat sebagian ahli filsafat yang menyatakan bahwasanya para nabi menyampaikan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan, tapi mereka berdusta demi kebaikan. Tentang adanya hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu sebenarnya tidak ada. Cuma disampaikan supaya orang ketakutan. Kalau nggak dibuat doktrin seperti itu, orang nanti nggak takut, orang tidak berakhlak mulia. Supaya mereka bisa berakhlak mulia, dibuat doktrin yang sebenarnya tidak ada. Jadi namanya para nabi berdusta demi apa? Kebaikan. Nah sama perkataan ulil ini. Katanya Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Masa Allah kejam seperti itu? Tidak sesuai dengan logika dia. Kata dia, kalau Nabi Nuh Allah seperti itu modelnya, itu Allah nggak benar itu. Itu Allah Yahudi katanya. Ada darah Yahudi. Kenapa kejam seperti itu? Masa gara-gara tidak beriman kemudian bikin banjir ya. Jadi mengerikan. Akhirnya sama dengan mengatakan cerita tersebut adalah dongeng. Dan ini berarti mengatakan Allah berdusta. Padahal Al-Quran tidak ada kedustaan sama sekali. Taib. Di antara turunan dari hermeneutika, tafsir kontekstual tanpa kaidah itu adalah pernyataan seperti Muzdah Mulia, bahwasanya kaum Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena homoseksualnya. Kata dia, homoseksual itu dari sananya, kenapa disalah-salahin? Sampai pernyataan saya baru baca beberapa waktu yang lalu, pernyataan seorang pluralis, dia mengatakan
Ngapain Allah ikut campur urusan masalah seks? Ngapain ikut campur Allah? Subhanallah. Allah nggak perlu ikut campur urusan masalah. Allah ikut campur, kalau gitu biarin orang zina, apa masalahnya? Kenapa Allah haramkan zina? Karena itu berbahaya, nasab tidak jelas, menghancurkan keluarga, nanti anaknya siapa, istrinya siapa. Allah turunkan syariat yang indah. Ente nikah dengan aturan. Kalau Allah tidak boleh urusan masalah seks, masalah kemaluan, ya sudah, mau zina mau apa silakan. Akibatnya apa dunia kalau zina tanpa peraturan? Ya, rusak. Ini anak yang pelihara siapa? Bapaknya ada 3. Repot. Ajib, mereka ini aneh-aneh. Ya. Sehingga mereka mengatakan bagaimana homoseksual diharamkan sementara homoseksual dari sananya. Jadi yang diharamkan, kenapa kaum Nabi Lut diazab karena cara berhomoseksualnya? Mungkin sambil berkelahi waktu berhomoseksual, sambil tikam-tikaman kali, nggak tahu. Jadi ini ngawur. Ini namanya kontekstual ngawur. Padahal jelas gara-gara homoseksualnya Allah mengazab mereka. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Allah tatkala Nabi Lut menegur kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji yaitu homoseksual yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian meletakkan syahwat kalian kepada para lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Jelas ini. Haramnya bukan karena cara homoseksualnya, tapi karena homoseksualnya Allah haramkan. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian tidak mendatangi wanita. Itu sebabnya. Ditakwil oleh Musda Mulia, maksudnya kontekstualnya adalah cara homoseksualnya, bukan homoseksualnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah bicara tafsir hermeneutika, orang bebas menafsirkan, bebas seenaknya. Karena tidak ada kaidah, tidak ada aturan. Mau bilang begini, mau bilang begitu, terserah. Bagaimana kita bantah Musda Mulia? Kita bilang ini bukan dari Allah, ini namanya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu namanya apa? Kelainan. Namanya kelainan harus diperbaiki, bukan dipelihara. Sama ada seorang wanita suka digauli oleh hewan, itu namanya kelainan. Paham? Ada seorang laki-laki suka berhubungan seksual dengan cara yang kasar, dengan mukul-mukul pasangannya, itu namanya kelainan. Ada orang besar suka menggauli anak-anak kecil, itu namanya kelainan, jangan dibiarkan. Ada laki-laki suka laki-laki, namanya kelainan, jangan dibiarin. Kalau begitu caranya setiap kelainan seksual dibiarkan. Kita katakan setiap kelainan diperbaiki. Di antara kelainan adalah laki suka dengan laki-laki. Contoh lagi perkataan mereka untuk membela homoseksual. Kata mereka, kalau memang homoseksual haram, maka tentunya Allah sudah menurunkan azab kepada negara-negara yang membolehkan homoseksual. Allah sudah menurunkan azab kepada orang yang melakukan homoseksual. Kita bilang ini ngawur. Pernyataan seperti ini melazimkan penghalalan semua maksiat. Bukankah banyak orang koruptor yang tidak diazab oleh Allah? Banyak tidak? Bukankah banyak pembunuh yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak pemerkosa yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." La tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum, Allah menunda nanti hukumannya. Tidak mesti orang bermaksiat sekarang kemudian dihukum oleh Allah sekarang. Kita bilang kamu kesini yang bilang homoseksual halal. Kalau saya penggal kepalamu sekarang terus saya tidak dihukum, berarti halal memenggal kepalamu. Paham? Paham atau tidak? Ini perkataan berbahaya. Berarti semua maksiat yang tidak ada hukumannya dari Allah menjadi halal. Ini berbahaya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah model mereka, ya. Akhirnya mereka ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan tanpa kaidah sama sekali. Baik. Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan kebetulan disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Qur'an dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka.
Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka. Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya Rashid Ridha berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal itu, enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan, motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair Al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara pendalilan mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang salat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Yaitu orang yang lari dari salatnya. Jadi fawailul musallin, celaka orang salat binasa, titik, sudah. Dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh pendalilan mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang, barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Lanjutkan ayatnya. Allah mengatakan inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahanam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat. Kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya. Jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh kata mereka semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau sya'allahu laja'ala ummatan wahidatan." Ya. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Walau syaa rabbuka. Kalau seandainya Rabb berkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Ente mau satu-satukan. Jawabannya itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah mengirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang ada berbeda-beda agama, tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia, tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Ya, Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat, belakangnya ditinggal. Awal ayat, belakangnya apa? Ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan ya, karena waktu kita sudah habis, dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak ya. Karena hembusan setan tidak habis-habisnya. Ya. Syubhat terus berjalan. Ya. Mereka terus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama, terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam. Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicekokin dengan yang aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan. Tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjinghu akbar, anjinghu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya, ini berbahaya seperti ini, tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran.